Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan kali ini. Pagi ini kita akan mencoba melihat perkembangan terakhir dari XAU USD ya. Sambil kita review, kita evaluasi satu hari kemarin ya. Baik, kita akan lihat di pergerakan satu hari kemarin. Dari satu hari kemarin didominasi full oleh seller. Seperti yang sudah kita sampaikan, seller ketika melebihi di harga 16.93 seperti yang kemarin kita sampaikan, maka akan cenderung lebih dominan, akan cenderung lebih kuat ya sellernya. Nah, sedangkan sampai di mananya tentu kita harus mengukur. Tentu kita harus melihat dari sisi level, kita harus lihat dari sisi range-nya. Mungkin satu hari sebelumnya dilewati ya. Ini ada range yang sebelumnya dilewati. Ketika dia sudah dilewati, maka kita gunakan satu hari terakhir yang beberapa hari terakhir yang lebih panjang ya, tentu kita pakai yang ini. Sehingga ketika mendekati area ini kita harus lebih hati-hati ya. Ini ya, perhatikan. Ketika sudah mendekati range di atasnya, maka harus lebih hati-hati. Apalagi sudah mulai ada penolakan, apalagi sudah mulai ada perubahan warna di sana. Kalau kita lihat sisi sebelah kiri, maka ada peluang sampai di sini. Di sini ada levelnya ya. Ada level support di bawahnya. Sedangkan yang di atas ini di sisi sebelah kiri tidak ada supportnya. Tetapi kalau kita ukur dari range harian beberapa hari terakhir, maka di sini bisa jadi menjadi area terendahnya atau oversold-nya. Sehingga ketika di area ini sudah mulai ada penolakan, sudah mulai ada loss momentum, sudah mulai ada perubahan warna, maka harus hati-hati, harus waspada. Bisa jadi area itu adalah atau area terendahnya dan mulai stabil, bahkan bisa berbalik di sana. Tergantung waktunya jam berapa ya. Kalau jamnya Eropa sudah keluar atau sesi Eropa sudah selesai, biasanya market akan cenderung datar. Oke, kita akan coba untuk melihat di time frame yang lebih besar di sana ya. Kalau kita amati dari time frame daily, di time frame daily kita lihat di situ ada momentum bearish yang besar. Kalau kita rujuk atau kita runut dari sebelah kiri, ini mulai di sini mulai ada seller, kemudian lanjut lagi menjadi momentum lebih kuat, kemudian dilanjut dengan momentum seller yang kuat berikutnya. Nah, sekarang kita coba ukur dengan menggunakan area retracement ya. Karena ini sudah mulai melawan dari kecenderungan yang terdekat. Kalau kita lihat, kalau kita tarik garis Fibonacci, maka ini pun masih berada di wilayah retracement ya. Sehingga ada peluang untuk nanti koreksi di wilayah ini ya. Oke, wilayah koreksinya di mana kita bisa lihat hingga di 1661. Ini ada wilayah retracement ya. Sehingga nanti kita bisa hati-hati di wilayah ini. Oke, kemudian kita coba untuk lihat di
time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat di time frame daily. Di time frame H1. Nah, tadi yang di area retracement berada di 1661 atau di atasnya. Ini untuk saat ini ya, kecenderungannya mulai akan bergerak ke atas ya, mulai akan bergerak ke atas meskipun baru kecil. Nah, untuk mengujinya nanti kita ukur dulu apakah dia mampu melewati level-level di atasnya ya. Mungkin di atas kita nanti ukur dulu. Kita akan uji dengan area psikologi. Di sini ada penolakan, kemudian di atas berikutnya lagi ada penolakan, di atasnya lagi juga ada penolakan di sana ya. Ini kita sambung di atasnya lagi. Oke, saya kasih warna yang berbeda. Yang di bawah ini batasnya kita kasih warna merah. Kemudian level kita kasih batas ungu. Level kita kasih batas ungu. Kemudian yang di atasnya berikutnya ada di level pula, ini kita kasih warna ungu ya. Nah, tiganya untuk menguji apakah nanti buyer akan kuat atau tidak. Berikutnya kita tarik garis atau range yang 1 hari kemarin ya, sehingga untuk mengujinya setidaknya kalau dia naik dengan low yang seperti sekarang maka akan berpotensi hingga mendekati 1700. Nah, demikian juga ketika turun dengan catatan saat ini dengan high-nya seperti itu, maka nanti bisa berpotensi turunnya hingga di 1642. Nah, sekarang kita sudah sedikit membuat frame-nya dulu, baru kita menentukan titik entry-nya ya. Oke, karena di atasnya tadi ada level, ada area yang cukup penting di sini 1673. Dan kalau kita ukur dari runningnya ini hanya 200 sekian, sehingga kita tempatkan posisi buy-nya di atasnya. Ini buy-nya kita tempatkan di atasnya untuk entry kita ya, buy stop di sini. Di 1675.22 kita tempatkan di 1675.22. 1675.22 ini. Nah, targetnya sampai di mana? Target terdekat di level di atasnya lagi nih ya, sekitar 300 sekian, ini target terdekatnya. Kemudian kalau dia kuat ya bisa jadi nanti mendekati 1686. Tetapi kalau kita mentargetkan terlalu jauh begini, maka nanti butuh waktu yang cukup lama ya. Kita sabar apa enggak di sana ya. Saran saya ambil kecil, kemudian nanti ada peluang lagi masuk lagi. Kemudian di sisi atas ya, apakah nanti mampu sampai di 1700? Kita uji dulu ya, jangan terlalu tinggi. Saya akan uji dulu di area ini aja dulu untuk koreksinya ya. Koreksinya kita tempatkan di sell limit 1693.27 ya. Mungkin tidak terlalu jauh kalau dari titik entry-nya ya. Oke, kemudian kalau kita lihat di time frame M15 maka ada kecenderungan untuk bergerak naik ya. Targetnya boleh silahkan nanti sesuaikan saja ya, boleh di 1679 atau 1686. Intinya kita fokus dulu ke pergerakan di atas karena dari historinya mulai naik dari
pergerakan rata-rata di 2 minggu ya, ini sudah mulai akan bergerak ke atas. Kemudian kita lihat sisi sebelah bawah ya. Nah, tadi ada level di sebelah bawah 1661, maka kita bisa menempatkan di bawah lower hari ini ya, dengan target di 1661 masih ada. Nah, sekitar 500. Sehingga di sini kita bisa menempatkan posisi sell stop kita ya. Sell stop kita di 1666.54 ya. Target terdekatnya berada di 1661 poin sekian ya. Kita pun bisa menempatkan sampai di 1642, tetapi tentu agak lama nantinya. Dan peluang untuk tersentuhnya cukup kecil di sana. Meskipun ada, tapi cukup kecil ya, sekitar 2000 sekian ya. Berat untuk bergerak di angka ini. Kemudian di atasnya lagi ya, kita tempatkan yang lebih dekat di sini ya. Kita tempatkan untuk limitnya atau koreksinya di sini saja. Dengan buy limit di 1648.07 ini kita tempatkan untuk koreksinya ya, koreksi sekali lagi. Oke, kalau kita lihat ini cukup jauh ya. Sambil kita nanti lihat ya bagaimana pergerakan bullish, apakah mampu menyentuh level tertingginya atau level tingginya, atau bahkan sebaliknya ya. Kalau nanti ternyata tersentuh pendingnya buy stop misalnya, kemudian mulai berbalik, maka yang kita lakukan adalah membatasi resiko ya. Harus siap dengan batasan resiko atau manajemen recovery-nya. Sekali lagi yang kita tempatkan ini adalah area-area yang kita buat ya, sesuai dengan historinya, sesuai dengan pergerakan yang ada, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Bahkan jarak di antaranya pun juga masih dalam batas yang wajar, masih bisa kita tangani dengan baik kalau nanti ternyata berbalik dan dua-duanya tersentuh. Masih belum terlalu jauh, belum terlalu membahayakan. Sehingga betul-betul kalau kita tidak sempat monitor pun masih di posisi yang aman dan bisa kita kendalikan nantinya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk mapping kecilnya. Sekali lagi, jangan serta-merta digunakan sebagai dasar, tetapi minimal sebagai pembanding saja. Apa yang sudah teman-teman lakukan, apa yang sudah teman-teman buat di dalam sistem tradingnya, ini adalah sebagian kecil yang mungkin bisa saja diabaikan kalau ternyata yang menjadi rencana kita memang lain ya. Kalau yang menjadi aturan main kita berbeda, kembali pada diri kita, kembali pada basic yang kita gunakan, kembali pada sistem yang kita gunakan masing-masing. Mudah-mudahan pagi ini sampai 1 hari ke depan ada peluang, ada potensi dan profit dengan baik, masih terjaga dari resiko yang berlebihan ya. Kita masih terjaga dan masih bisa mengontrol dengan baik. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.